Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Wah, semangat banget nih bapaknya. Oke, nah hari ini kalian belajar sama Ibu. Kita ada bimbingan klasikal hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu mau nanya siapa ketua kelas? Alia Bu. Iya, saya Bu. Sekretarisnya? Saya Bu. Oke, Najwa ada nggak yang nggak hadir hari ini? Alhamdulillah semua Bu. Alhamdulillah. Semoga kedepannya nanti anak-anak Ibu ini tetap kehadirannya hadir terus semuanya, nggak ada yang sakit, nggak ada yang izin, nggak ada yang apa. Amin. Nah, jadi karena ketua kelasnya Alia, sebelum mulai belajar kita harusnya apa dulu nih? Berdoa. Jadi sebelum mulai pelajaran, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau Alia pimpin doa kita ya. Ya Bu. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke. Nah, kita ada materi hari ini tentang ini. Coba tentang apa itu? Tentang apa? Body image dan self love. Oke, nah benar. Sebelum kita masuk ke materinya, mau langsung ke materi atau kita mau icebreaking terlebih dahulu? Icebreaking dulu. Oke, semua itu mau berdiri. Kita akan icebreaking. Oke, kita akan icebreaking namanya tepuk semangat. Jadi kalau Ibu bilang tepuk semangat, nanti kita aha aha ma aha aha na semangat. Ya, bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, apa itu body image? Ada nggak kira-kira anak ibu yang tahu? Ada nggak yang tahu? Tubuh, slide terjemahannya. Ada yang tahu? Apa itu body image? Bisa. Ada lagi? Apa lagi? Oke, pintar. Jadi body image itu adalah cara kita melihat dan menilai tubuh kita sendiri. Kalian jangan sama ya sama gambar di PPT Ibu, karena memang body image itu dia melihat gimana dia melihat tubuhnya sendiri. Nah, di situ ada nih, ada yang merasa bangga dengan dirinya dan ada juga yang sering merasa kurang. Nah, tahu nggak? Ibu mau nanya nih, anak-anak Ibu ini merasa bangga nggak dengan tubuhnya? Atau merasa kurang? Bangga. Karena kita tuh memang harus bangga dengan tubuh kita, karena ya tubuh kita ini ya berimannya dari Allah, dari Tuhan kita, dari pencipta kita, dan juga kita yang mengembangkannya, kita yang mau gimana bentuk tubuh kita ini. Terus kita itu sebenarnya, kalian pernah merasa insecure? Pernah. Insecure-nya karena ada dari beberapa bagian tubuh? Iya. Iya apa enggak? Kalau bagian tubuh. Nah, jadi wow banget.
Jadi kalau kita merasa atau kita terlalu fokus pada kekurangan kita, misalnya kita merasa kurang canggih dari seseorang, kita itu akan muncul rasa minder dan tidak percaya diri. Jadi ibu, karena kalian tadi ada beberapa bilang merasa minder sama tubuhnya, ibu mau kedepannya anak-anak itu nggak merasa minder lagi, karena apa yang kita miliki itu yang kita punya, itu yang hasil dari usaha kita. Nah, faktor yang mempengaruhi body image itu ada media sosial. Kenapa media sosial? Benar banget. Apalagi selain standar TikTok, yang selebgram yang lebih cantik, yang sangat-sangat cantik, yang matanya mirip bidadari. Nah, itu sangat mempengaruhi kita nih. Kalau kita udah nge-scroll TikTok nih, dia cantik, terus kita pacaran, kita merasa aku gini terus ya, aku nggak gini ya. Kalian ingat lagi nih, kesalahan kalian apa? Kenapa tubuhnya bisa seperti itu? Gitu. Lalu yang kedua itu ada lingkungan. Kita pernah body image ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan, karena yang pertama apa? Pastinya omongan orang, terus gosip-gosip tentang kita, omongan tetangga bisa jadi, omongan teman sekelas kita bisa jadi, bisikan-bisikan orang yang sampai terdengar ke telinga kita, itu kan kayak emang iya yang mereka bilang itu kayak kan buat kita kayak gitu tuh pasti. Nah, terus faktor yang mempengaruhi yang ketiga itu ada teman sebaya. Kayak ibu bilang tadi, temannya itu gosip dan ternyata kedengaran sama kita, itu jadi mempengaruhi diri kita, bisa bikin kita minder, bisa bikin kita merasa tidak percaya diri. Jadi agar kita tidak merasa seperti itu, ya kita ya harus merubahnya, atau kita lihatlah sebenarnya kita itu merasa cukup atau kita butuh lebih sama tubuh kita, sama diri kita sendiri. Kalau kita mau butuh lebih, mau yang lebih bagus lagi, ya kita harus usaha dengan apa? Kita sehat, olahraga, kan? Nah, lalu dampak negatif body image. Yang pertama, sering membandingkan diri dengan orang lain. Kayak yang ibu bilang tadi kan, dia habis melihat di TikTok nih cantik-cantik banget, terus dia kacaan, kok aku gini terus ya, kan gitu kan? Terus ngerasa minder, iri dan stres. Dia jadi stres, berat badannya naik, melihat orang yang bisa makan banyak tapi nggak gendut-gendut, ya kan? Terus juga dia merasa iri, bajunya ada temannya beli baju yang cantik, ternyata waktu dia beli dipakai nggak cocok, padahal dia itu belum mengerti gimana body shape dia, bentuk tubuh dia. Sebenarnya itu bukan karena kekurangan dia, tetapi dia yang belum tahu pemilihan baju yang cocok untuk tubuhnya. Terus dampak negatif ketiganya itu ada bisa gangguan kesehatan mental. Dia bisa gila karena terlalu memikirkan body image-nya, dia terlalu obsesi untuk mengikuti orang lain sehingga dia bisa kena ke mentalnya. Dia bolak-balik jadinya operasi plastik mungkin, dia jadi apalagi dia jadi terlalu mengurangi makanan. Kalian pernah kan nonton drakor yang kayak dia udah makan banyak, tapi tiba-tiba dia setelah makan dia izin ke kamar mandi untuk makan makanannya. Nah, itu sebenarnya ada gangguan kan di kesehatan mental gitu, dan itu nggak boleh kan. Terus itu yang keempat, kadang sampai dia berlebihan atau menarik diri. Kayak yang ibu bilang tadi tuh, biasa kalau di drakor itu yang proses sama berat tubuhnya itu yang dia ikut balet gitu kan, dia harus diapakan sama coachnya untuk harus di berat badannya harus segini, tetap gitu, nggak boleh lebih, nggak boleh
Dia tuh bisa aja memuntahkannya dengan memancingnya untuk muntah, kan itu nggak boleh ya. Kita harus terima apa yang kita dapatkan, apa yang kita apa yang kita hasilkan dari usaha kita selama ini, kan? Terus self love, ada yang tahu nggak self love itu apa? Cinta diri sendiri. Pintar banget. Jadi self love itu adalah penghargaan terhadap diri sendiri yang mencakup penerimaan, pengertian dan perawatan diri yang positif. Jadi kita tuh harus menerima diri kita sendiri. Kita harus tahu kemampuan kita harus tahu keinginan kita harus tahu batasan kita. Jangan mengikuti standar orang lain. Teguhlah sama pendirian kita. Kita harus fokus ke diri kita. Bukan berarti kita jadi egois ya. Kita itu juga tetap melihat sekitar, tapi kita tuh jangan kayak gampang memakan omongan orang gitu. Nah, self love membuat kita merasa nyaman dengan siapa kita dan mampu memberi cinta kepada orang lain. Nah, jadi sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai siapa? Diri kita sendiri. Banget. Cara belajar self love yang pertama ada apa? Kita nggak boleh membandingkan diri dengan orang lain. Terus ubah self talk, kata negatif jadi positif. Misalnya seperti apa? Benar. Yang awalnya merasa minder, yang merasa kok aku jelek ya, harus ubah. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu bisa aja dijabak, nggak sengaja dijabak sama Allah yang jadinya itu bakal jadi beneran gitu kan. Jadi kita tuh harus muji yang baik-baik ke diri kita. Kita jangan muji yang baik ke orang lain aja. Kita harus muji yang baik ke diri kita. Misal kita katakan, cantik juga aku ya. Kok bajuku hari ini bagus gitu lah. Jadi kan kita tuh jadi kayak vibes-nya itu positif. Kita jadi mulai harinya itu dengan senyuman. Kita jadi bahagia gitu kan. Terus yang ketiga ada rawat diri, tidur cukup, makan sehat, olahraga, jaga kebersihan. Ibu mau tanya, berapa lama, berapa jam sehari anak ibu tidur? 8 jam sih Bu. Jadi udah dari situ kalian kan tahu nih kalau wajarnya itu yang seharusnya itu kita 8 jam tidur. Nah, tugas-tugas kalian itu dikerjakan setelah kalian di waktu kalian luang sebelum tidur. Jadi kalian itu tetap dapat tidur 8 jam sehari. Begitu. Jadi kalian itu tetap dapat tidur yang cukup. Kalian nggak bangun kesiangan gitu. Nah, makan sehat. Siapa di sini yang makan buah-buahan, makan sayuran? Saya. Masih ada nggak yang makan bakso, makan seblak? Saya. Aku Bu. Nah, seimbang nggak? Seimbang. Bagus. Lebih bagus dia seimbang. Kita bisa makan seblak, kita bisa makan bakso, tapi kita juga imbangi dengan makan buah dan sayur. Terus olahraga. Siapa yang rajin olahraga seminggu sekali? Saya. Kenapa malas ya Manda? Saya tidur Bu. Mager Bu. Oh mager. Tapi ya minimal Ibu pernah baca minimal kita itu sehari kita ada 1000 langkah. Jadi itu bisa dihitung dengan olahraga kita dalam sehari. Terus jaga kebersihan. Siapa yang kamarnya masih berantakan? Udah rapi Bu. Tadi sebelum pergi ke sekolah bersihin dulu nggak kamarnya? Minimal kamar kita itu bersih. Jadi kita pulang sekolah kita melihat bersih itu jadi kita nggak bad mood gitu loh. Kita bisa langsung mandi, ganti baju, langsung istirahat gitu. Jadi tetap harus jaga kebersihan biar kita tuh juga nyaman, kita
apa ya, kita jadi nggak bad mood terus lah kalau pulang ke rumah gitu. Terus cara belajar self love yang ketiga itu ada ingat prestasi dan hal baik yang dilakukan. Anak-anak ibu ada nggak prestasinya gitu? Atau sehari ini tadi pagi dari rumah tadi ada nggak yang bantuin mamanya? Ada. Royce bantuin apa? Bersihkan rumah, Bu. Oke, pinter. Yang Anda bantuin apa? Saya bersihkan rumah juga, Bu. Oke, pinter. Yang lain? Ada nggak yang bantu mamanya nyiapin sarapan? Itu enggak, Bu. Itu enggak, Bu. Ada. Nah, itu kan hal baik. Dewi tadi juga. Nah, itu kan hal baik yang sudah dilakukan. Mungkin yang kalian juga sebelum-sebelumnya pernah bantuin atau berikan sedekah ke masjid atau ke pengamen di pinggir jalan, atau kalian ingat prestasi kalian di sekolah itu habis menang lomba apa, walaupun itu jenis lomba yang mungkin kelompok kayak kalian ikut ekskul pramuka atau paskibra itu kan kelompok tuh, jadi itu kan merupakan prestasi kalian juga gitu. Jadi kalian itu harus ingat itu juga biar kalian terus mencintai diri kalian sendiri tanpa membandingkan dengan orang lain. Oke, nah ibu ada video di sini, kalian bisa lihat. Madison Odell is your typical teen, full of life and a dose of self-doubt. Somewhere along the line, I lost the confidence that I originally had. And I feel like social media is one of those factors. Okay. You take it first. It's scary how you up. With her pals along the rocky shores of Newfoundland, Caitlin, Brooke, and Lauren spend hours together and hours on social media. Show me your Taking everyone's faces and give them a double chin. With photo editing apps, anything can be changed. Skin cleared, eyes widened, noses slimmed. Caitlin's particularly good at it. I believe old acne time. But the constant pressure to look a certain way, always critiquing pictures of herself, was not good for Madison's mental health. I think it's just like comparing yourself to others constantly. I'm like, I wish I looked like that. Just every little detail you're trying to try to be like them. What have you felt you should do, or how you should feel? I felt like I should, not eat as much as I did, like not enjoy the foods that I've always have enjoyed. Last year, she had a video about plastic surgery go viral. Gorgeous girls with their rare nose and they don't do their stuff because they're already beautiful. I was just at home kind of minding my own business and logged on to TikTok. I actually logged on and saw that Bella Hadid had linked my video. When you look at everything that you're putting out there in the world, what do you want people to take away from it? Realizing there's not like one fix. We really have to go within and realize like the standards of beauty that we've been fed and the things that we've been fed over time have contributed to what we think is beautiful and why we need to change anything in the first place. And if we can kind of deconstruct and unlearn that, then maybe the surgery or things like that aren't needed. Social media could be a tool for change, as much as it may also contribute to the problem. And I think that that's true here with specifically young women, young girls, teens, like using these apps is kind of like integral into our lives now, but it's still a business and people are still kind of behind this. And
We are the product. Madison made a big decision a few months ago. She does not post any edited photos anymore. She wants to be a different kind of influencer. Wrote an article for CBC about it. She hit a nerve in her small community. What's the response been to it? It's been really good. I've got a lot of messages, like from parents, from like teens like me, young girls. Like I'm glad like I'm not the only one like struggling with social media and what the expectations are and all of this. All part of the ever more complicated process of growing up, being sure of your place in the world, and how you appear to it. Dave Thomas, CBC News, St. John's, Newfoundland. Oke, setelah kalian melihat video tadi, apa maksud isi video itu tadi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu, anak-anak ibu? Oh, silakan Katarina. Jadi kan tadi di video kayak mereka kan foto terus pas mau di post mereka nggak percaya diri sama fotonya itu, jadi ada yang edit gitu kan bu, yang kayak di dagunya lah, kayak giginya lah, pada miminya gitu bu, jadi kayak nggak percaya diri dia. Oke, terima kasih Katarina. Tepuk tangan untuk soal Oke, menurut kalian sebenarnya itu apakah semua orang itu harus terlihat seperti di media sosial? Maksudnya tuh kayak apakah dia harus terlihat cantik atau ganteng di media sosial? Tidak pernah mengikuti standar. Benar. Ibu juga mau nanya nih, anak-anak ibu pernah nggak dibandingin sama orang lain? Pernah apa enggak? Pernah ibu. Ada yang mau cerita nggak gimana pengalamannya waktu dibandingin? Sekecil dibandingin, ih dia lebih kurus loh daripada kamu, makanya olahraga biar nggak gendut. Pernah nggak? Kayak gitu. Ada yang mau cerita nggak? Atau mukamu jerawatan nggak kayak dia? Pasti gua nggak pernah cuci muka. Udah nggak yang pernah kayak gitu pengalamannya? Nilai saya dibandingin sama saya. Oke, terkait nilai. Kalau terkait diri sendiri nih, Lesti. Jadi kan bu, aku pernah punya kawan. Dia bilang aku gendut bu, tapi pas aku baca tuh bukan yang gendut kali, tapi kayak kenapa dia bilang aku gendut sih bu? Terus reaksi Eci kayak mana nih? Aku dia gendut. Oh, nggak dibalas ngomongnya. Bagus. Jadi nggak usah dibalas pakai omongan, tapi pembuktian. Kita kasih tahu ke dia, mana yang bilang aku kemarin gendut, aku nggak gendut kok, tengok ini gitu. Jadi itu dia kayak bisa terdiam, dia nggak bakal kayak gitu lagi ke Lesti ataupun ke orang lain. Jadi kan itu termasuk kayak sedikit pembulian juga nggak sih? Jadi kita tuh tunjukin aksinya juga, kita bantah perkataan dia pakai aksi kita. Kita tunjukin langsung ke dia bahwasanya kita nggak seperti apa yang dia omongkan. Oke. Nah, sebelum ibu kita masuk ke kesimpulan, ibu ada sedikit AKBD yang harus kalian isi. Ibu bikin satu-satu ya. Ditulis ya anak-anak. Nanti ibu pilih 2 orang untuk menyampaikan apa yang dia tulis.
tulis dari LKPD yang Bunda Edukasi. Jadi menurut saya body image itu adalah bagaimana kita memandang diri kita atau badan kita sendiri. Nanti dalam untuk melakukan self love atau mencintai diri sendiri, yang pertama kita harus memandang diri kita secara positif dan sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Yang kedua, kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Dan yang ketiga, kita harus merawat diri kita seperti dengan olahraga, makan sehat dan istirahat. Nah, kata-kata untuk hari ini. Oke, dengar. Kata-kata hari ini. Cintai dirimu agar kau layak dicintai dan mencintai. Menurut saya, body image itu cara kita memandang tubuh, baik tubuh kita sendiri maupun tubuh orang lain. Nah, terus 3 langkah sederhana self love dari saya itu yang pertama mandi, yang kedua itu pakai deodoran, yang ketiga itu mama. Nah, terus kemana? Pokoknya mama. Nah, itu kata-kata saya hari ini. Cintai dirimu sendiri, karena kalau bukan kamu yang mencintai dirimu sendiri, lalu siapa lagi? Sebelum kita masuk ke kesimpulan, Ibu ada tebak-tebakan. Ada mau nggak tebak-tebakan? Oke, ini dia tebak-tebakannya. Kita mulai ya. Kalau asosiasi klub yang bergaya kini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini organ tubuh apa ya? Wah, ini tubuh apa? Coba coba dalam 10 detik. Lihat ya jawabannya. Iya, benar banget. Jawabannya hidup. Semangat ya guys, ini baru permulaan. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki. Sekarang kita hadirkan dulu. Belum saya mulai kita. Iya, maaf ya Ibu. Teka-teki kedua. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira organ ini juga bisa menerima suara. Wah, gampang nih. Langsung aja ditebak dari sekarang. Yap, jawabannya adalah ya, kalian bisa jawabnya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Lagi. Sini. Ini kita. Ya, kira-kira organ apakah ini? Organ ini adalah organ otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Dalam 10 detik. Jantung apa ganteng? Ayo, kira-kira kalian jawab apa nih? Ya, Oke, itu aja tebak-tebakan kita hari ini. Langsung aja kita ke kesimpulan. Ada yang mau bacain kesimpulan hari ini? Silakan Silvika dibaca. Kesimpulan dari kita hari ini adalah body image dan self love sangat Kenapa ketawa? body image dan self love sangat penting bagi perkembangan pribadi remaja. Dengan memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri, peserta didik akan lebih percaya diri, bersyukur dan mampu menghargai keberagaman. Mencintai diri sendiri bukan berarti sombong, tapi bentuk penerimaan dan penghargaan atas diri sebagai individu yang unik dan berharga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum Ibu tutup, baca Kak yang di ujung merah-merah. Baca. Oke, kalau Ibu bilang ketika teman-teman kamu bilang kamu nggak cukup, kamu jawabnya ini ya. Bisa?
Ketika teman-teman kamu bilang nggak cukup, kamu bilang, aku cukup, aku berharga, aku menerima diriku apa adanya. Oke, mungkin kita sudahi aja bimbingan klasikal kita hari ini. Terima kasih semangat-semangatnya dari anak-anak ibu. Ibu sangat senang hari ini karena kalian hadir semua, kalian semangat menjawab, kalian terus memperhatikan ibu. Jadi sebelum kita tutup, ibu mau Alia menutup dengan doa karena tadi kita awali dengan doa juga. Pada Alia, ibu silakan. Oke, sebelum kita balik ke rumah kita masing-masing, kita baca doa dulu ya teman-teman. Baca doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Alia, terima kasih juga anak-anak ibu. Senang kan hari ini belajarnya? Senang. Mungkin kita bisa ketemu di minggu depan dengan materi yang lebih menarik lagi. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat